Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu nama saya Hamdani Rahman, NIM 18112316, kemudian Muhammad Dwi Prasetyo, NIM 18112365. Baik, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang nasionalisme. Next. Untuk pengertian nasionalisme, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu, masyarakat sangat merasakan adanya kesetiaan. Dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Dan untuk pengertian nasionalisme menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Ernest Renan, yaitu nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Kemudian yang kedua, nasionalisme menurut Otto Bauer, yaitu nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Next. Kemudian nasionalisme menurut para ahli yang ketiga, menurut Hans Kohn, nasionalisme itu secara fundamental timbul dari adanya nasional conscience, atau dengan kata lain, nasionalisme merupakan formalisasi, bentuk, dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Kemudian nasionalisme menurut para ahli yang keempat, menurut L. Stoddard, yaitu nasionalisme merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan mempunyai secara bersama di dalam suatu bangsa. Kemudian pengertian nasionalisme berdasarkan nilai Pancasila. Bangsa Indonesia telah mengetahui pentingnya rasa nasionalisme bahkan sebelum kemerdekaan. Rasa nasionalisme telah tertuang di dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Indonesia mengaku berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Hal ini tentunya menandakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuat, yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Ketika sudah merdeka, nilai nasionalisme tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ditekankan juga bahwa Indonesia ikut menjaga ketertiban dunia. Next. Hal ini untuk menjaga bangsa ini daripada Chauvinisme. Makanya tahu Adolf Hitler. Nah, dia pemimpin dunia yang menganut paham Chauvinisme. Hitler beranggapan bahwa mencintai negara berarti bersedia melakukan apapun untuk negaranya, bahkan dengan cara menghancurkan negara lain. Jadi, ketika merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan dengan selalu menjaga perdamaian yang ada di dunia. Demikian, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi rasa kebangsaan tanpa mengganggu, bahkan menghancurkan kedaulatan bangsa lain. Jika seluruh negara di dunia menerapkan nasionalisme dengan benar, maka perdamaian dunia mudah diwujudkan. Next. Adapun ciri-ciri dari nasionalisme, pertama,
sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian sifat perjuangan bersifat nasional, kemudian tujuannya untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya ingin mendirikan suatu negara merdeka yang kekuasaannya ditangani rakyat. Kemudian sudah ada organisasi yang bersifat nasional dan mengandalkan kekuatan otak pikiran di mana pendidikan sangat berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Next. Dan ciri nasionalisme selanjutnya, semangat kebangsaan nasionalisme sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, yang mempunyai ciri-ciri mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, yang terakhir menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Dwi Prasetyo. Persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yakni bentuk nasionalisme. Bentuk nasionalisme yang pertama adalah nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil. Merupakan bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Selanjutnya yakni nasionalisme etnis adalah jenis semangat kebangsaan di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Nasionalisme romantik organik atau identitas, di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi organik, hasil dari bangsa atau ras, menurut semangat romantisme. Selanjutnya yakni nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukan sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Selanjutnya yakni nasionalisme kenegaraan. Variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberikan keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Selanjutnya yakni nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Untuk selanjutnya itu tujuan nasionalisme. Pada dasarnya nasionalisme yang muncul di berbagai negara mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kemauan dan kekuatan pertahanan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Selanjutnya itu menghilangkan ekstremisme, tuntutan berlebih dari warga negara, individu maupun kelompok. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selanjutnya menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis dan mempererat tali persaudaraan yang utuh. Selanjutnya untuk contoh sikap nasionalisme, yang pertama wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan keluarga antara lain, yang pertama membantu orang tua, yang kedua mendengarkan nasihat orang tua, selanjutnya menjaga nama baik keluarga, serta menghormati dan menghargai orang tua. Selanjutnya menunjukkan keteladanan terhadap agama kepada anggota keluarga. Untuk bentuk yang lainnya, wujud sikap nasionalisme yang lain di lingkungan sekolah antara lain melaksanakan tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera dengan baik, menghormati guru dan menjaga keamanan lingkungan kelas, membantu teman yang kesulitan. Selanjutnya, wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain menghormati jasa para pahlawan, menghargai lagu kebangsaan, menghormati bendera kenegaraan, menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah, mencintai produk dalam negeri.
Contoh perilaku atau sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya, mematuhi dan menaati hukum negara. Selanjutnya, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Selanjutnya, melestarikan budaya Indonesia. Dan selanjutnya, menggunakan produk dalam negeri. Untuk contoh kasus nasionalisme, yakni satu contoh aja ya, yaitu kerusuhan Sapit yang muncul setelah rezim Soeharto runtuh. Kerusuhan ini terletak di kota Sapit, Kalimantan Tengah. Pelaku dari kerusuhan antara lain etnis Madura dan Dayak. Merupakan salah satu kerusuhan yang luar biasa dan penyebabnya masih simpang siur yang pernah terjadi di Indonesia. Teori dari kasus ini diambil dari buku Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa ini, mengenai gotong royong yang seharusnya menjadi ciri khas rakyat Indonesia yang memiliki nasionalisme serta lembaga-lembaga nasional. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Hamdani Rahman. Terima kasih kepada Muhammad Dwi Prasetyo yang telah melanjutkan presentasi ini. Jadi inilah penjelasan tentang apa itu nasionalisme, ciri-ciri nasionalisme, dan bentuk maupun tujuan dari nasionalisme, ataupun contoh dari kasus nasionalisme itu sendiri. Baik, saya cukupkan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.